Coklat kita, humor sufi, pasti nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Gus. Be, gimana Be, kabarnya Be? Baik, selalu harus sehat walaupun cuaca sedikit naon. Hujan mulu. Hujan mah tenan naon, Gus. Tapi dinginnya, aduh, di Bandung mah nggak tahu ya. Ya dingin. Lo ini Gus Chandra di mana nih? Di Depok apa di Solo apa di Wong sugih itu kan omahe akeh. Loba bumina, ya kan? Betul ya? Loba bumina. Seueur bumina. Seueur itu apa artinya? Akeh. Oh, kalau loba? Sama, kesannya kayak kasar. Oh, begitu. Oh, bertingkat-tingkat ya bahasa itu ternyata ya. Tingkatan bahasa itu menunjukkan apa sih, Be? Disebutnya undak usuk bahasa itu bagaimana kita melihat lawan bicara kita. Kata orang Sunda tuh loma tuh bahasa akrab. Jadi mungkin kasar tidak, tapi itu harus ke orang yang sudah akrab gitu loh. Pada saat ada orang yang mendengarkannya tidak akrab, dia akan merasa kasar, gitu. Di Jawa namanya juga unggah-ungguh ya, tata krama itu ya. Nah, unggah-ungguh. Kalau di Sunda undak usuk. Sama undak aja. Usuk, iya. Kok tapi kita menyebutnya lawan bicara ya, bukan kawan bicara ya? Kok harus jadi lawan, kenapa ya? Iya ya. Kayak tinju juga itu lawan ya. Iya, lawan tinju. Lawan, apalagi kan lawan. Kenapa harus lawan? Kita kan persaudaraan bagus. Bhinneka Tunggal Ika udah sangat luar biasa. Kenapa masih ada lawan bicara? Kawan harusnya. Iya, kawan bicara, ya kan? Ya. Habis taraweh apa nih? Ya, musimnya orang taraweh kita ikut taraweh, musimnya orang puasa kita ikut puasa. Oh iyalah. Musimnya dingin orang kemulan kita ikut kemulan. Tapi aku masih kepikiran kemarin tuh loh, Prof. Ali Akbar tuh kan sepertinya belum selesai kita bicara ya soal peradaban, soal leluhur, masa lalu. Itu saya undang di ngobat juga, Gus. Kan keren. Kalau si ngobat ini 2 jam. Kalau ada pertanyaan yang belum selesai kita tanyain. Oh iya. Hanya saja nih Be, yang aku pengen pencerahan nih dari Babe nih. Masa lalu yang masih berjalan sampai sekarang menjadi masa kini, ada nggak Be? Masyarakat kabuyutan namanya gitu, kasepuhan, masyarakat adat. Berarti itu kan tradisi ya. Terutama dalam bagaimana memperlakukan ibu bumi ini, menghargai segala sesuatu yang menghidupi masyarakat itu. Makanya kan ada banyak sekali tata krama, tata titi atau aturan ataupun seremonial atau ritual atau bahkan spiritual yang kaitannya dengan alam di sekitarnya, Gus. Kalau di Jawa ada mantranya itu Ibu Bumi Bopo Angkoso. Bapak Angkoso. Dibahas terus Ibu Bumi. Bopo Angkoso kok nggak pernah dibahas ya? Jangan-jangan Bopo Angkoso itu maknanya alien ya, Be ya? Ya intinya semesta mungkin kan. Oh, semesta. Nah, petunjuk-petunjuknya kan ada di palintangan atau di bintang-bintang itu semua. Masih ada yang pakai petunjuk bintang-bintang? Ya pastilah, kan ada kalaider itu loh kalau di Sunda. Atau kalendernya, kolenjer. Kapan masa tanam, kapan masa panen, kapan nggak boleh ngidul, dan lain-lain. Masih dipakai? Iya, tapi kan kita kalau di kota ya, di Bandung gitu, udah kesulitan cari sepuh yang masih. Tapi kalau di Jawa Barat masih ada lah. Masih banyak ya? Ya ada, banyak lah. Banten ada Banten? Apalagi daerah sana, Kulon, Sukabumi, Banten gitu. Yang disebut Banten tuh wilayah mana aja sih, Be? Kalau peradaban lama atau ya sekarang mungkin disebutnya peradaban baru, Provinsi Banten tuh mana? Yang lama yang bagaimana, yang baru bagaimana? Justru kan di sana ada beberapa kali peradaban ya, termasuk yang dimaksud zaman ada bentuk kerjasamanya dengan Inggris atau ada kaitan dengan Sultan Banten itu dengan Inggris waktu itu. Oh ya. Tapi kan kalau kita ngomongnya Inggris berarti sudah 1600, 1700. Tapi kan kalau tadi ngomong peradaban ada yang lebih tua lagi mungkin ya. Dengan tradisi yang masih turun-temurun. Contohnya misalnya dalam merawat rumah. Misalnya rumah tinggalnya itu ada aturannya. Ada tritangtu gitu kan. Ada kolong, ada tengah, ada atas. Jadi semua nilai-nilai filosofi itu masih dipakai. Apalagi kalau urusannya sudah dengan
Ibu Dewi Sri itu atau Padi. Ibu Dewi Sri. Ya ini menarik ini. Karena Ibu Dewi Sri ini kan nggak pernah diajak rapat Bulog. Nah, padahal beliau ini yang memenuhi gudang Bulog. Iya makanya sudah dipenuhi gudang Bulog, beras masih mahal. Nah, Petani sudah nanam, pemerintah masih impor. Ayo gimana itu? ini lagi masalah di Indonesia. Beras tiba-tiba naik. Harga beras. Tapi kemarin-kemarin katanya dibagi-bagikan. Oke, Gitu. ya. Sekarang berasnya langka. Karena langka malah jadi naik. Karena naik, lalu kita mengimpor dari luar. Ya. Karena stok beras di kita nggak ada. Tapi kelihatannya ini adanya di media sosial atau di kita-kita yang orang-orang hidup di kota, Gus. Oh. Tapi kalau di kasepuhan-kasepuhan, saya pikir enggak jadi masalah mereka ini. Punya ketahanan pangan ya? Loh pasti, leyetnya itu kan itu ada yang puluhan tahun itu padinya itu di situ ditaruh. Dan stoknya itu kan banyak mereka itu. Bahkan kalau kita bertamu kan misalnya ke kasepuhan-kasepuhan, wah makan ya sekenyangnya aja nggak dibatasi. Makan beras doang tapi nggak ada lauknya. Ada. Kalau beras aja kayak mutih aja. Itu yang dibagi-bagikan itu kan beras varietas khusus waktu kemarin itu. Justru itu banyak juga pengembangan-pengembangan di kasepuhan atau kampung adat sekarang dengan beberapa varietas tuh. Jadi entah dari mana juga bibitnya ya, tapi yang jelas kayaknya di kita pun banyak sebetulnya varietasnya. Tinggal mau atau tidaknya kita mengembangkan itu kelihatannya, Gus. Sudah tahu belum beras varietas apa yang dibagi-bagikan di masa kampanye kemarin? Oh, saya nggak tahu tuh. Apa tuh? Beras varietas bansos. Iya, memang dimaksimalkan sampai habis. Dimaksimalkan. Iya, yang masih ada beras Bulog. Ya, kalau yang mahal-mahal itu kan mungkin yang impor. Kalau kita mau pakai beras yang dari pemerintah Bulog mungkin masih murah. Gitu. Cuman kualitasnya ini yang kita harus pertanyakan. Bagus nggak dikonsumsi oleh masyarakat? Nah, justru itu. Katanya kan agak ironi juga ya, negara kita agraris, maritim. Tapi kenapa ikannya malah mahal gitu? Iya. Atau tadi beras sampai kita ngirim dari luar. Kan agraris itu lahannya luas banget kalau untuk menanam padi gitu, masa tidak mencukupi buat masyarakat Indonesia ya? Aneh juga tuh. Ya, Atau sudah beralih mungkin masyarakatnya. Stok beras dari masyarakat Kasepuhan ini kalau sangat aman, boleh nggak ya kira-kira kalau diminta supporting program pemerintah ke depan itu makan siang gratis tuh? Siapa tahu malah sudah. Kita kan nggak tahu, belum pernah nanya kita. Oke, ya. Loh, kalau urusan kasepuhan yang apa banyak juga inovasi varietasnya khususnya urusan beras, padi gitu. Aku punya orang tua di Kasepuhan. Siapa Be? Kenalin Be. Ada Abah Asep Nugraha, itu dia ini di Kasepuhan Sinar Resmi. Oh, pernah dengar aku, teman-teman sering main ke sana tapi aku nggak pernah diajak. Pak Henry udah pergi ke sana, Kang Dani udah pergi, Bendra udah, Gus Chandra yang belum. loh, gimana kok nggak diajak? Dadan Sunandar Sunaria diajak ke sana. Edi Brokoli loh. Kenapa aku nggak pernah diajak? Chandra Malik harus ke sana, harus ketemu malah. Tapi kata Bendra malam ini udah dikontakin. Udah ya. Abah Asep. Aku pengen tanya satu hal ke beliau paling penting itu. Bagaimana agar satu gabah atau satu beras itu dimasak bisa nggak habis-habis dimakan orang sekampung atau jamaah pengajian itu barangkali ada. Ilmunya apa itu? Ya udah panggil aja, mungkin sama Bendra tadi udah diundang. Oke, kita sambut kehadiran beliau, Abah Asep Nugraha. Abah Asep. Assalamualaikum, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sampurasun Bah, Damang. Alhamdulillah Damang, Sawang Sulna, kumaha. Sehat-sehat Bah. Aduh. Wilujeng Tepang, Bah. Wilujeng Tepang. Belum pernah sowan ke Sinar Resmi, Bah. Pada iraha tuh. Iya, insya Allah tahun-tahun ini harus sudah ke sana insya Allah. Lah iya. Sinar Resmi itu kalau di Sherlock posisinya di mana, Pak? Sinar Resmi kalau di Sherlock posisinya ya di Sinar Resmi. cerdas loh. Gak terjebak loh, Bud. Pelabuhan Ratu ke atas,
Sukabumi ke atas lagi. Oke. 90 kilo dari Sukabumi, dari kota Sukabumi 90 kilo, dari Pelabuhan Ratu 30 kilo sampai ke iya, Kasukuhan. Itu di wilayah pegunungan gitu, Pak? Betul, di kaki Halimun Salak. Wah, dingin di sana pasti tuh, Be. Iya, memang saya pernah syuting juga. Oh, di situ sama si Abah. Itu masyarakat adat di Kasepuhan Sinar Resmi ini masuknya masyarakat adat Sunda atau Banten apa? Sebetulnya kan Banten juga Sunda. Cuman beda gara-gara sekarang jadi beda teritorial gitu. Oh, gitu. Kan Ya, dulunya Jawa Barat, sekarang Bantennya memisahkan diri atau Pemekaran. Pemekaran. Nah, menjadi wilayah Banten. Banten. Iya, jadi wilayah Banten. Banten Kidul, Pak ya? Banten Selatan. Komunitasnya Kesatuan Adat Banten Kidul. Dulu kan belum ada Banten. Tadi makanya tadi ketarik masalah peradaban. Berarti kan kita adanya ke muka bumi ini ya melalui peradaban itu. Adanya masyarakat adat yang Sinar Resmi ini kalau dilacak riwayatnya sejak tahun berapa, Abah? Pasukan Sinar Resmi itu secara nomadennya dari abad 16. Adanya itu dari zaman para rasul, para nabi, para wali. Zaman itulah ada. Sudah lama sekali dan masih mampu bertahan sampai hari ini, Abah ya? Alhamdulillah. Abah ini ya keturunan ke-10, generasi yang ke-10. Yang diamanatkan itu tadi, tertarik sekali berbicara masalah padi, pare kata orang sini, gitu ada. Pisan, Bah. Masalah di Indonesia teh cenah kitu, Bah. Sekarang teh pare bukan susah tapi mahal cenah. Kok pare yang di siomay itu? Pahit itu? Itu mah paria tuh. Cek orang Sunda mah paria. Ini kalau pare itu padi, Gus Chandra. Oh, bahasa Sundanya padi itu pare. Pare. Iya, Oh, siap. Nah, di ditu kumaha, Bah, di sana di dulur-dulur hariwang kana pare dan teu aya, Ban. Kedah kunan hariwang pandi dia mah punten seperti pare ayeuna disimpen di leuit atau napi di lumbung parena tiasa 50 tahun 60 tahun. Tuh, Gus, lihat 60 tahun padi itu di lumbung, Gus Chandra. 60 tahun. Yang dikonsumsi yang mana, Pak? Yang dari paling bawah atau bagaimana? Ditimbun? Ditimbun, sistemnya ditimbun. Kalau lumbung itu kan posisinya pintunya ada di atas. Kata orang di sini tuh pamali sampai kelihat dasarnya nggak boleh. Itu pamali tabung nggak boleh kelihat. Makanya begitu penuh, bikin lagi penuh, bikin lagi. Jadi incu putul Kasukuhan Sinar Resmi itu dari banyaknya leuit, dari banyaknya lumbung. Itu ukuran kesuburan kemakmuran warga kelihat dari seperti kemarin di 2009 kan ada AMAN Aliansi Masyarakat Adat Nusantara itu mendata yang ada di Kesatuan Adat Banten Kidul Kasukuhan Sinar Resmi itu leuitnya terdapat 22.000 lumbung. 22.000. Waduh. Wah. Luar biasa. Jadi kalau sekarang misalkan rame beras mahal apa nggak ada dampak di sini adem aja santai bae lah pasti ngawadah. Ibu kota pindah sana aja ibu kota. Kita pindah ke Sinar Resmi. Aduh. Itu 22.000 lumbung itu tiap-tiap lumbung kapasitasnya berapa? Kapasitasnya gini, tidak sama seperti leuit sijimat. Makanya gue harus ke Abah lihat leuit sijimat. Kalau leuit sijimat itu 3.000 iket, 3.000 pocong namanya. Pocong? Ya, bukan pocong bukan pocong padi. Itu tadi pare pahit, sekarang pocong. Satu iket gini, Gus, pocong. Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundahan.
samanta, senang menanti puas, jarum coklat. Saat santai larut dalam alam bermain, suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Pocongan itu beratnya kalau yang leci jimat itu 3.000 ikat, 3.000 pocongan padi. Oke. Satu pocongnya itu bisa 3 kilo. Berarti 9 ton satu leit. Kalau misalkan di luar sana ya enggak sekemampuan warga, tapi paling tidak itu 500 ikat satu leit, nah 500 pocong. Itu bisa satu warga memiliki sampai berapa lumbung kira-kira apa? Oh, nggak terbatas, silakan itu. Nggak ini. Makanya tadi kan patokan kesuburan kemakmuran warga itu dilihat dari lumbungnya. Jadi kalau kita hitung tampak matanya dikira rumah, ternyata lumbung ya Pak ya? Betul. Maunya pakai drone dari atas gitu kan, ada atap-atap gitu kan, ternyata itu penghuninya padi. Satu kakak atau satu suhunan, satu kepala keluarga, itu wajib satu lumbung. Nah, kalau misalkan sampai dia punya 1, 2, 3, ya itu berarti udah kesuburan kemakmurannya, dia bisa bertahan. Misalkan pun paralun tabe pun jangan sampai terjadi. Misalkan ada kegagalan itu, ya bisa bertahan 5-10 tahun ke depan. Itu Gus. Ya. Tadi saya mendengar istilah baru lagi buat telinga saya. Satu suhunan ya. Ya, satu rumah, satu suhunan. Suhunan tuh rumah. Iya, suhunan itu rumah. Di sini satu suhunan itu satu rumah kakak gitu ya. Kalau di Jawa kan suhunan itu kan raja malah ya. Nah, ya baliknya kan gini. Kalau kita balik ke situ kan pasti ada persamaan. Kalau di Abad namanya suhunan tuh di atas. Suhunan. Nah, suhunan gitu. Berarti kalau misalkan di sana dibilang raja, ya di sini yang paling di atas berarti raja. Yang dibilang tadi rajanya itu Dewi Sri, Nyi Pohaci. Nyi Pohaci, Dewi Sri ini. Kalau dari mitologi yang diyakini oleh masyarakat Cina resmi, Dewi Sri itu bagaimana apa? Jadi gini, kalau tadi berbicara Ibu Bumi, Bapak Langit, terus apa yang kalau di Jawa itu apa tadi? Popo Angkoso. Indung Bumi, Bapak Langit. Ya. Contohnya gini, kan di Kasupan Cina resmi itu bukan sawah yang jadi rurukan, yang jadi pokok menanam padi itu bukan di sawah tapi di ladang. Kuma. Di darat. Ya untuk menentukan kapan nanam padi, kita ada guru. Nah. Guru tuh 3, ada 3 guru mangsa, guru desa, guru daek. Mangsa, desa, daek. Iya, kita ngambil yang guru mangsa, titi mangsa dawu, waktu. Nah ini yang jadi guru itu, yaitu tadi ada suatu makhluk, yaitu 2 bintang. 2 bintang. Patokannya teh bah. Bintang apa ini? 1 bintang kerti, 2-nya bintang kidang. Jadi kata orang sini, di mana aya bintang kerti gerak turun besi, di mana aya kidang gerak turun kujang. Oke, ya. Menarik ini, Be. Di mana manceran kidang, di situ waktunya nibakeun Sri ka bumi. Eta guru nu kahiji, bah. Sebentar, itu bintang kerti tadi bentuknya bagaimana, Pak? Ya, bisa jelas dilihat itu dari jam 2 pagi sampai jam 4 lah, itu terang-terangnya jam segitu. Bentuknya seperti apa, Bah? Bintang kerti sama bintang kiteng. 1 bintang saja atau membentuk rasi tertentu? Atau serangkaian bintang? Kumpulan, ya. Terus ada ekor, terus ada yang berjajar 3, gitu. Keren ya, Be? Itu upamiku abdi ditranslatekeun bah ke bahasa ilmiah itu Gus, disebutnya itu Orient Belt. Ada
Kartika atau Kerti kata orang Sunda. Iya, tuh. iya, iya. Nurada koneng katanya banyak. Bintangna teh baranang gitu ta. Leres. Tapi eta mung tiasa ditinggali janten eta teh bintang teh aya tilem timbul bintang eta 6 bulan. Nah, selama 6 bulan. Mohon Muncul ya. dan menghilang ya, timbul Iya. tenggelam ya. Betul. Itu menentukan mangsa tanam. Itu untuk menentukan mangsa tanam. Kalau tadi berbicara filosofi artinya ini yang paling ini lagi di Kasepuhan Sinar Resmi itu untuk nanam padi itu tidak boleh lebih dari 1 kali dalam setahun, hanya cukup 1 kali. 1 kali. Oh. 1 kali saja, Bet. Itu hasilnya cukup untuk masyarakat atau bagaimana? Kenapa harus 1 kali? Kita berbicara dari 1 kalinya aja. Kan tadi dianggap ibu bumi, bapak langit. Tidak ada seorang ibu yang melahirkan itu 2 kali, tidak ada. Dalam setahun. Ini memperlakukan bumi luar biasa. Kita harus tepuk tangan dulu nih. Luar biasa, tidak dijajah itu lebih. Tidak Iya. dijajah, tidak dipaksa, tidak diperkosa. Tidak Iya. ada seorang ibu yang melahirkan lebih dari 1 kali dalam setahun. Iya. Itu luar biasa itu apa? Dan masih Iya. dipegang ya Tata, Gus. Iya, masih dijalankan, tidak boleh tidak dijalankan. Untuk merawat padi aja ritualnya aja sampai 16 kali. Masya Allah. Ya. 16 kali nyabahnya. Mohon 16 kali hamin doa, 16 hamin doa. Jadi rutinitas melak parete kedah gitu dipupusti di sanes dipigusti di rumah dirawat diruat. Dirawat, diruat. Boleh dijelaskan apa ritualnya antara lain apa Pak yang penting-penting apa? Jadi gini, kita misalkan kalau mau di ladang itu harus tentunya ada lahan, terus dibabat, dicacar kata orang di sini, terus dibakar. Begitu dibakar harus ada ritual, karena pasti ada suatu makhluk, banyak makhluk yang terganggu di situ. Jadi kita harus disempurnakan lagi kepada yang punya, kepada yang Sang Maha Tunggalnya itu. Nyuhunkeun widi lah nya. Mohon. Itu yang boleh menanam pertama kali tentunya abah ya, kepala adatnya ya. Di sini warga Abah tidak berani nanam padi sebelum Abah nanam padi. Ya, mohon. Itu petunjuk apa yang abah terima ketika ini sudah saatnya? Selain bintang ya abah? Bintang sudah memberi tanda alam, kemudian abah menerima tanda apa dari wilayah kebatinan abah? Nah. Jadi gini, chemistry kita harus dapat. Kan tadi ada mudah sekali untuk menentukan kapan bisa untuk menanam padi. Kita turun ke luar rumah, di luar rumah itu ada ujung atap. Kalau di sini atap, kalau mungkin di kota genteng ya gitu. Kita tinggal lihat aja tengadah ke atas, begitu kelihat nampak bintang kidang. Percis kalau bilang di jam 12 itu jam 00 itu berarti udah waktunya kita menanam padi. Di ujung gentengnya banyak. Ya hateup di Abah mah saya geteng. Oh ya dina hateup. Ini sebenarnya masyarakat Sinar Resmi ini gampang banget menentukan 1 Ramadan ya ini ya. Ya bingung kalau sekarang mah sampai harus Rapatkeun. dirapatkan pakai teropong mending belikan sawah tuh. Mahal ya teropong. Bari jeung parasea nya bah. Merebutkan. Kia kan intinya mah 1 bulan itu tidak lebih 30 hari. 30 poe cekolot ge. Panai di masih mah bingung. Ada 3 hiji, aya 28. Masehi mah lieur nya bah. Nah, ketika abah menyatakan bahwa ini saatnya menanam, apa yang abah lakukan? Ini detailnya gimana Pak? Saya tertarik sekali nih Pak. Ya. Nah ini sebetulnya ya kalau misalkan lebih ini ada mana yang bisa untuk dipublikasi, mana juga yang enggak. Abah juga punya pakem. Iya Pak. Intinya harus memperlakukan padi itu seperti kepada kita, kepada manusia. Contoh, di padi itu ada padi laki-laki, ada padi perempuan. Saya baru tahu lagi nih, Masya Allah. Begitu kita manusia punya rumah, padi pun harus punya rumah. Begitu di rumah ada kamar, si berasnya pun kalau di rumah harus ada kamar. Namanya pangdaringan, goah, pangweasan seperti itu. Itu harus sama. Makanya diperlakukannya pun sama. Dan sifatnya konsumtif, tidak boleh dijual belikan. Karena pamali, dikira-kira. Eta pamali bahnya
temenang dijual belikan Gus, nggak boleh dijual belikan. Karena padi diperlakukan sama mulianya dengan manusia dan Manusia. dianggap sebagai anggota keluarga sendiri. Ada rumah, ya kan, ada kamar bahkan. Luar biasa. Itu cara mempertahankan tradisi gimana, Pak? Sampai ratusan tahun itu, Pak. Komunikasinya dengan masyarakat adat itu bagaimana? Kalau di sini kan namanya komunitas adat itu menjalankan suatu kebiasaan. Nah, ini kita jangan keluar dari kebiasaan itu. Kebiasaan. Kalau mungkin di bahasa kiai atau bahasa Gus apa istiqomahnya, bahasa istiqomah. Istiqomah. Ya. Ya. Masyarakat Sinar Resmi itu ada berapa kakak, Pak? Masyarakat Sinar Resmi itu tersebar di 3 kabupaten, Kabupaten Sukabumi, Lebak, sama Bogor. Jumlahnya apakah harus tertentu selalu sama? Tidak, kita sesuai dengan ini aja. Takdir sama yang anu kagungan, ya Allah silakan berkembang. Diperkenankan untuk berumah tangga dengan orang luar, dari luar Sinar Resmi, boleh ya, Pak? Dulur-dulur orang. Lah, kan kita sama. Kalau kita berbicara sedulur papat telu mau pancar kakang kawa adi hari-hari kan berarti sama. Iya. Ya, ini menarik ini. Pasti beda-bedanya, Pak. Ya. Ini masyarakat adat yang masih sangat ketat menjaga adatnya, tapi sekaligus terbuka terhadap perkembangan zaman. Mempersilahkan anggota masyarakatnya untuk berinteraksi dengan masyarakat luar. Ini logikanya semakin susah loh sebenarnya mempertahankan tradisi itu ketika sudah bercampur dengan yang di luar. Tapi kok bisa? Taetang ngajaga pancagena teh gimana, Bah? Ngajaga Pancadayana teh ki dulur. Eta anggap sadayana teh dulur orang. Aya di mana di anggota badan orang, di luar di orang eta dulur orang anu perlu tadi tilu oge di rumah dirawat di ruah. eta kuncinya, Gus. Kunci kerukunan ya, kunci kesolidan ya kan? Abah ini cocok ini jadi Menteri Pertahanan, ini cocok apa ini? Pertahanan pangan ya. Pertahanan pangan. Ya. Pertahanan adat. Belum ada loh Kementerian Pertahanan Adat. Penting itu. Ya, dulu saya dengar BAB pernah dipanggil Jokowi. Iya, pernah ketemu 2016. Kok Abah mau dipanggil Jokowi apa? Bukan mau dipanggil Jokowi, Sab. Jadi Abah kan ada istilah di sini yang hulu ka hukum nunjang ka nagara mupakat jeung balarea sara nagara mokaha kedah kakaulaan. Loh, kalau saya dipanggil Jokowi nggak mau. Babe dipanggil Jokowi mau? Saya mau ditransfer. Nama saya Chandra Malek, masa dipanggil Jokowi? Tapi bukan dipanggil, kebetulan si Abah ketemu gitunya, Bah. Kieu lah, ulah sok diributkeun eta mah. Kan tadi berbicara masalah padi. Kabupaten Sukabumi mengajukan ditunjuk tadi ada program APN Adikarya Pangan Nusantara. Oh, ketahanan pangan, Bah. Balikna ka dinya. Abah teh tangga eta ketika Abah mending datang bae ka dieu eks janji. Bohong. Keun Bah teu nanaon. Tapi sebut we dari pemerintah gitu berkaitan dengan ketahanan pangan tadi. Pernah dijantankeun contoh berarti Sinar Resmi ya teh, Bah. Leres di 2016 eta tadi APN Adikarya Pangan Nusantara kategorina sebagai pemangku ketahanan pangan. Dan jika Abah manges biasa di ditu terus ayeuna rame di luar organik da Abah manges biasa di ditu makanan Popoe gitu. Kedah di pasien penghargaan ya sudah biasanya, Pak. Kan ya kieu tadi bahasana nyang hulu ka hukum nunjangkan negara mupakat jeung balarea. Tah begitu nyang hulu ka hukum aya hukum ngan bahasa hukum adat mah pan lisan sanes tulisan. Betul, mohon. Tapi kekuatan hukum lisan tuh lebih kuat daripada hukum tulisan. Contoh di negara orang, di negara Indonesia hukum nate paling kuat Undang-Undang Dasar 1845. Mohon. Tapi misalkan mun aya hiji pasal atau batang tubuh anu geus teu bisa dipakai bisa
direvisi, bisa diganti, bisa di amandemen. Hukum adat mah pan Tetiasa. ada hukum adat menyangkutna jeung nyawana, jeung jiwana, jeung ruhna, eta makana di dieu mah disebutkeun awas yang ke Riat sila kabendon pamali sieun. Tapi mun di pamarentah mah sing tadi sumpah Quran tapi dilanggar. Aya jaminan aja, Pak. Iya. Saya ketawa itu karena nggak mudeng ngobrol apa itu. Artinya ya apa hukum lisan tadi lebih kuat karena ada ikatan emosional kultural gitu kan pasti. Ya. Tuani dirumpag walaupun bahasanya ya bahasa leluhur. Bisika tulah, bisika bendon, bisika segala rupa lah. Kualat lah gitu. Betul. Nah, betul. Itu kan lebih ditakuti. Ya. Gitu. Tapi kalau hukum yang tertulis itu kan sekalipun sudah dikasih kitab di kepalanya tetap dilanggar. Sekalipun Undang-Undang 45 masih bisa diamandemen. Sekalipun disumpah pakai kitab suci masih aja dilanggar kan gitu kan. Dilanggar. Sumpahnya untuk dilanggar. Iya. Karena faktanya paling gampang, Gus. Belum pernah saya menemukan ada salah satu anggota masyarakat adat di penjara. Nggak ada. Padahal nggak ada yang tertulisnya. Iya. Berarti sangat taat ya. Berarti guru mangsa. Kemudian yang kedua guru apa, Bah? Guru desa. Guru desa. Ya itu pemerintah kapanpun nanam padi silahkan. Kalau di apa kan ada aturan 6 bulan bisa dipakai, 6 bulan enggak. Jadi kalau misalkan kita menanam padi yang bukan hak kita, bukan bagian kita ya habis. Guru Jadi desa. jangan disalahkan misalkan puso atau gagal panen ya salah sendiri bukan haknya manusia kok. Ya, oke. Ya. Eta. Ini saya malah jadi pengen nanya soal menghadapi hama, Pak. Di masyarakat luar, masyarakat adat seringkali berhadapan dengan urusan hama, gagal panen dan lain sebagainya. Di Sinar Resmi menghadapi itu bagaimana, Pak? Atau memang sudah sama sekali tidak pernah terjadi? Kalau misalkan untuk nanam padi di ladang aja berarti kan perlu hujan ya, betul? Tadi kan ya. gitu. Logikanya gitu, nanam padi di darat tuh ya berarti pun perlu hujan. Tapi kalau udah bintang kriti itu tadi seperti jam 12 Tepat. gitu ya. Tepat jam 12, Abah sudah tidak melihat lagi, kata Karuhun nggak boleh ngelihat lagi cuaca, itu harus pas. Sudah waktunya. Iya, pernah Abah 2-3 minggu tidak dikasih hujan, tapi tetap panen. Wih, tetap panen. Luar biasa. Jangan tentu aya istilah gagal panen teh moal aya nya, Bah. Nah, itu tabe pun paralun, ulah jantenan. Seperti tadi, mengatasi untuk hama aja kan kita, contoh di luar tikus lah ya. Ya. Paralun disebut paralun. Tikus saja. Nah, di sini tikus itu jangan dibunuh. Ngebunuh tikus karena takut ngerusak padi itu salah besar. Tapi ada yang namanya ritual mager. Mager tuh ngejaga. Ya, dijaga ini. Ke siapa kita harus ngadain perjanjian? Kepada yang
punya makhluk itu. Jangan dibunuh, hak hidupnya ada. Kalau dibunuh ya mati satu tumbuh sejuta kan yang gitu. Iya. Saya harus benar-benar harus ke sinyal resmi nih, nyuwun meminta mantra supaya tikus nggak masuk rumah ini. Gini Gus, kalau tikus masuk ke rumah itu, kalau di masjid kan malaikatnya anak kecil. Kalau tikus ke rumah ya anggap juga malaikat rumah. Oh, malah begitu. Luar biasa. Logikaku dibalik-balik sama apa ini? Masya Allah, ya. Semuanya dianggap sahabat, semuanya dianggap saudara, keluarga ya. Betul, jangankan ke manusia, kita tumbuhan mau nebang pohon aja kita harus ajak bicara, harus komunikasi, apalagi sama padi. Kita ajak dulu berbicara, komunikasi dulu, chemistry-nya dapat dulu. Kalau misalkan contoh besok mau panen, hari ini harus dilamar dulu tuh padi. Nggak besok konyong-konyong langsung. Dilamar, namanya mabai. Di Widian tuh gitunya banyak. Iya. 3 orang kayak kita ke perempuan, kalau perempuan ke kita kan gitu, kan kita pasang-pasangan, ada laki ada perempuan, makanya tadi padi perempuan, padi laki-laki. Ini banyak yang saya belum pernah dengar ini tuh. Padi laki-laki, padi perempuan tuh bagaimana membedakannya? Kesini Gus, tahun di saat Abah. Tidak boleh dipublikasi ya mah kedah di ngobrolnya paduduaan sama Gus. Khusus padu sama. Mau bako we sing loba jeung kopi. Tampang. Jadi tadi eta Bah. 3 guru belum, guru mangsa, guru desa, satu lagi guru Daek. Guru Daek itu yang tidak beraturan, lebih parah daripada guru desa, guru komando. Kalau guru desa oke lah, guru pemerintah ada komando. Kalau ini kapan aja udah nggak ngitung. Jadi gini, dari semua hari itu 7 hari itu baik semua. Tapi di antara yang baik ada yang paling baik. ya. Sampai di ini sama pasaran, neptu, weton. Seperti itu. Jadi menanam padi di Abah itu gampang. Nanam padi harus hari lahirnya yang mau nanam padi itu sendiri. Eta wetonnya banyak. Wah, ini Nusantara ini begini, Be. Harusnya, Be, kita terus-menerus mengalami degradasi, kemunduran peradaban ya gara-gara meninggalkan ajaran-ajaran leluhur ini. Malah sekarang mah melak sampo juga jadinya jagung cenanya. Aduh. Nggak buka peradaban. Ya, Be, gimana, Be? Kalau sekarang itu, Gus, dibilang zaman apa ya? Zaman milenial, zaman milenium, generasi Gen Z. Anak-anak sekarang dibilangnya gitu. Tapi kalau di apa dibilangnya yang sekarang itu Pancatunggal. Iya, kan sebelum kita ada zaman. Sebelum kita nih. Zaman apa tuh? Kira-kira, Gus, maaf nih. Apa, Be? Kamu yang akademisi, Be? Alah, naonnya, Gus? Nah, pan ayeuna rame milenial teh kalipatanana sabaraha 1000 tahun. Iya, per 1000. Mohon. Per 1000 tahun. Bener teu bangga batur ngatakeun milenial teh. Di urang mah singkatkeun deui ku Abah Pancatunggal. Ai pancatnya sabaraha? 5, Bah. Tunggal. Tunggal esanya. Ya, terus gitu. Sebelum kita ada zamannya apa? Zaman para wali, para nabi, para rasul. Ya. Sebelum zaman para nabi, para rasul ada lagi zaman. Zaman apa? Dewa-dewa. Zaman para dewa. Betul nggak? Zaman para dewa sebelum nabi itu ada zaman para dewa. Iya. Tuh, sebelum para dewa ada lagi zaman. Ada zaman purba, zaman batu, neolitikum, megalitikum, animisme, dinamisme, kalaos dugikeun kayu. Rasa? Mohon. Terus kan setelah zaman purba masih ada zaman di mana bumi dan langit dan seisina diciptakan, disebut ku Abah mah zaman perbu, purba, para dewa, para wali, para nabi, urang zaman akhir. Atos ribut milenium tanya ayeuna mah. Gen Z segala rupa. Padahal Gen Z mah jangan hurungkeun listrik. Gen Z. Makanya Gen Z jeung nyangan anu poek. Makanya disebutkeun kan ulah kabobodo tenjok cenah kasamar yang tinggal cenah kan kitu. Bingung eta mah bahasa Indonesia kenana kumaha eta? Coba. Enggak apa-apa itu. Udah enggak apa-apa. Kelas ya udah. Saya sambil meraba-raba artinya apa. Ya. Jangan tertipu
Apa yang terlihat, zaman tertipu, apa yang tersamarkan gitu. Itulah kurang lebih Gus, pokoknya mah. Kalau di Tangguh Keris kan juga ada tuh. Zaman Kabudan tapi Kabudan baru kemudian Kadewatan itu ada. Mun. Kayak gitu ya. Mungkin kita ya. sama-sama aja kalau berbicara gitu. Ya, makanya tadi kalau misalkan negara tadi di ini sama Kang Budi masalah negara agraris ya iya sih sangat ini sekali miris sekali gitu ya negara agraris tapi masih impor beras. Eta. Tadi kaitan sareng iya anu 16 kali eta gening. Saur Abah tadi 16 kali apa? 16 ritual. 16 kali ritual itu termasuk nu mipit kamari Laras. Oh, salah satuna eta. Nah, salah satu sawiosna eta terus pan kedah lah di humama dina paremasnya. Nanti nyacat tadi terus ngerukan. Ngahuru sareng ngaduruk benten beda. Oh. Membakar semua sisa namana ngaduruk. Sok aya tai duruk cenah. Duruk tai duruk. Ya. Nah, terus kada melpung pupunan, ada paparakoan, bikin pungpunan paparakoan. Kalau Gus harus ngelihat Gus, ada di IG Kasupuan Gus. Lihat aja. Oh, siap. Loh, ini juga masyarakat adat ini. Luar biasa. Nah, itu kegoda sama setan gepeng. Kita kan berbicara ini dalam bentuk setan gepeng ini Gus. Iya. Jadi Gus, saya mendapatkan kehormatan dari Abah Asep waktu acara Seren Tahun itu. Saya mendapat kehormatan naik ke Leuit Sijimat. Allah. Wah, tapi paralun saya nggak berani ngomong ada apa di dalamnya, tapi udah itu pengalaman seumur hidup eta. Naik saya ke Leuit Sijimat Gus, di atas menemani Abah ngarekes didinya. Aduh. Sebelum saya ke sana, tolong ceritakan sejarahnya Leuit Sijimat itu, Pak. Jadi gini, Leuit Sijimat itu leuit komunal, leuit bersama. Jadi ada suatu kewajiban karena tadi kalau nanam padi itu harus Abah duluan. Nah, warga punya kewajiban untuk nyimpan ke lumbung Sijimat itu. Dia harus punya 50 ikat dulu pocong tadi ya, 50 ikat dulu pocong tadi. Nyimpan satu ke Leuit Sijimat. Itu wajib. Ya. Nah, untuk apa nanti? Ya misalkan gitu ya, untuk nyimpan yang satu itu. Ini setahun sekali menghadapi musim pacekliknya itu berarti lama kan. Beda dengan yang 100 hari, 6 bulan. Bahkan bisa sampai 7 bulan. Karena ada ritual-ritual lainnya. Anggap kita 6 bulan aja. Nah, untuk mengantisipasi apabila ada warga, tapi alhamdulillah setelah Abah nggak ada, Abah hujat, bapaknya Abah sekitar 3 tahun, 3 musim lah ada. Jadi si warga kalau misalkan kekurangan padi itu bisa minjam ke situ karena tadi udah nyimpan satu. Jadi ngitungnya mudah, ngitungnya Abah secara statistiknya adat itu jalan. Jadi ada yang laporan dari pekerja Abah yang khusus buat lumbung atau leuit. Misalkan nih tahun ini contoh supaya ngitungnya mudah. Ada 1000 yang masuk, berarti gampang di luar Abah langsung tahu berapa di warga Abah ada padi. Berarti kan tadi 50, nyimpen 1. Berarti kalau ada 1000 yang masuk ke Leuit Sijimat itu kali 50 gitu aja. Berarti ada 50.000 kali 3 kilo minimal gitu. Udah gitu aja. Aman sudah itu ya. Itu Leuit Sijimat sudah ada sejak tahun berapa, Pak? Dari awal itu disediakan udah dari awal. Dari zaman jatuh itu para wali, para nabi udah ada. Udah ratusan tahun ya, Pak, berarti ya? Iya, kalau kita ngambil Abah dibilang tadi secara nomadennya ada di abad 16, 400 sekian tak? Terus dirawat itu Gus. Kemampuan bertahannya ya. Nu menarik oge dari sistem ininya Gus. Si leuit tadi tidak ada juga kebetulan ya. Kebetulan juga secara konstruksi itu beurit teh hese naik gitu Atanapi kumaha teh wih deui kan tadi. Berit mah tiga manusia, berit mah tidak seperti manusia. Tunggu supaya kan tadi ada MOU, ada perjanjian. Di pagernya. Jadi istilahnya gini,
kita akan aman kalau kita mager dulu baru ngebon. Jangan ngebon dulu baru mager, habis. Iya. Sistem pertahanan ini, Menteri Pertahanan adat. Luar biasa. Iya. Ini 6 bulan masa tanam apa? Yang Betul. 6 bulan kan masa libur berarti Pak ya. Anggaplah begitu. Betul. Tidak tanam. Selama masa tidak tanam ini masyarakat apa yang dikerjakan sehari-hari apa? Kalau misalkan pas di sawah ada airnya, nanti ditanamin ikan. Ya untuk apa? Untuk memupus di padi tadi, Pak. Yang kegiatan yang 16 kali itu. Ya, oke. Terus kalau misalkan di rumah ada pajak kolong, itu tadi kata Kang Budi ada pajak kolong, betul. Konstruksi rumah juga harus panggung. Kenapa? Itu harus ada ternak di bawah rumah tuh. Untuk apa? Persediaan untuk mupus di padi lagi, kayak itik, ayam gitu. Dan sekalian itu jadi obat rumah. Obat rumah? Gimana tuh Pak? Rumah panggung kan kayu ya. Nah ini pernah kejadian ada penyuluhan dari dinas kesehatan, katanya rumah ini nggak boleh ada binatang di bawah rumah, tidak sehat. Kata abah gini, apa alasan yang kurang bagus Pak, katanya kayak gitu. Nah abang ikutin kan, ikutin nih, ayam tuh dipisah, ada kandangnya di luar. Rumahnya kena rayap. Eta Gus. Iya. Soalnya saya rumah di Solo yang dalam itu, dalam Pangeran itu dari kayu semua Pak. Itu perlu punya ayam berarti saya? Harus punya ayam. Oke. Selain obat kita untuk kebutuhan obat rumah juga. Itu apa hubungannya dengan rayap Pak? Kalau ada ayam di kolong rayap, nggak ada dipatolin ayam. Luar biasa ya logikanya ya. Makanya awet rumah. Buyut abah masih awet. Terus katanya nggak sehat. Nenek, kakek abah yang dari perempuan 100 tahun lebih. Hanya ayam atau unggas lain juga apa? Bebek hitam. Kalau binatang, entah itu unggas atau binatang lainnya, apa yang bagus untuk mager rumah apa Pak? Ayam. Ayam itu ya? Iya. Dari kekuatan-kekuatan negatif, bagus Pak ya? Ayam di samping untuk di sini kebutuhan adat. Kalau bikin rumah nih, mau bangunan apapun harus dengan ayam. Ayam tuh namanya hurif. Kenapa harus ayam? Karena ayam dianggap makhluk dari kahyangan yang mengingatkan manusia untuk ingat waktu. Berkokok di pagi hari itu ya Pak ya? Iya. Yang kejadian apa tuh yang Candi. Iya, Candi Sewu ya. Keduluan sama ayam sudah bubar. Apalagi B, aku dari tadi terbengong-bengong ini B. Kalau saya mah ini bah pemanfaatan iya bah walungan kan pasti ada sungai lah di sekitar kasepuhan gitunya. Nah pemanfaatannya wahangan teh kangge naon unggul bah. Ini mah berbicara kita hutan dulu meren ya. Hutan. Leweng. Hutan tuh leweng. Ada hutan tutupan, titipan, awisan, sama garapan. Nah, apa aja tuh, Pak? Mohon dijelaskan, Pak. Jadi ada hutan tutupan, hutan yang memang tidak boleh dijamah sama sekali. Berarti tadi berbicara untuk tadi pengaliran ke air ke kali. Seperti larangan itu ya, Pak ya? Iya. Betul larangan. Hutan tutupan ya.
Itu seperti larangan. Terus hutan titipan itu hutan yang sewaktu-waktu bisa dipergunakan. Untuk apa? Untuk bikin rumah tadi karena kayu ada di hutan. Oke. Awisan karena Abah nomaden, cadangan untuk pindah. Ya, Kalau ya, garapan kalau garapan ya udah garapan. Berarti Ya. kan ada garapan. Nah, Oh, kadang-kadang gini dengan benturan dengan pemerintah karena ada undang-undang ya dijadikan suatu senjata. Abah merasa jadi tamu di atas tanah leluhur, tanah karuhun Ya. sendiri. Menjadi tamu jadi semah di imah sorangan. Ya. Nah, dengan aturan-aturan itu, nah makanya mungkin kebijakan-kebijakan pemerintah nanti bisa berkolaborasi atau apa aturannya, jangan sampai mengusik, jangan sampai merusak tatanan adat itu sendiri, karena kami pun punya aturan walaupun lisan, tapi kepatuhan ketaatannya lebih dari hukum tulisan. Bentrokan nu sering terjadi dina masalah naon eta bah biasana? Hak ulayat adat. Hak ulayat adat. Karena ada undang-undang itu, ada suatu kekuatan ya. Di pemerintah tidak laku kalau hukum adat karena lisan. Ya kan? Iya. Ketakutannya yang dari adat itu kalau udah jadi hukum tulisan bisa dikurang, bisa ditambah, bahkan bisa dihilangkan. Ya, sedangkan yang lisan dianggap tidak berkekuatan hukum tetap yang mengikat ya, Pak ya. Padahal faktanya mengikat dan tetap. Mengikat dan tetap, dan itu akan dilaksanakan secara turun-temurun dan tidak akan bisa berubah. Tidak ada pengecualian gitu bah dari pemerintah atau aturan? Ada, kita tinggal duduk bersama. Kemarin ada dari SKB 3 Menteri Kehutanan, Agraria, dan Dalam Negeri. Oke. Ya gitu. Ya, cuma kan baliknya yang punya kebijakan Pak Bupati. Balik lagi ya. Kalau hukum tulisan mah gitu kan. Kadang-kadang kita mudeng, liar birokrasi. Gimana tuh P solusinya P? Ya enggak lah, kan kalau kita mau bicara masalah hukum, sebetulnya hukum yang ditulis tadi kan dengan hukum yang dilisankan duluan, yang dilisankan sebetulnya. Ya, dan yang dilisankan juga sebetulnya sudah dengan sangat penuh perhitungan. Percaya saya pasti, leluhur sudah sangat menghitung akan terjadinya longsor dan lain-lain, bagaimana mewaspadainya, atau zaman sekarang disebut mitigasi gitu ya. Mitigasi. Nah, menurut saya leluhur sudah lebih waspada terhadap hal-hal tadi, hanya tidak disebutlah diilmiahkan mungkin ya, atau sulit. Nah, maksud saya tuh apakah mungkin dikawinkan gitu loh dengan pemikiran-pemikiran hukum agraria yang notabene basisnya Belanda kan sebetulnya. Kami nyarios pertanahan kan acuanana pasti Belanda. Orang kan dijajah terlalu lama sama Belanda, sampai 350 tahun, itu bukan waktu yang sebentar. Yang paling parahnya lagi ya, waktu pas kita dijajah Belanda itu ada istilah Divide et Impera itu. Sekarang sampai terasa sampai sekarang ya, kita di kota-kota. Iya, kita tuh negara yang paling kaya, paling cantik di dunia. Dari apa? Dari pulaunya aja paling banyak, 17.000 pulau. Dari sukunya 700 lebih suku, bahasanya ribuan bahasa. Nah, itu dengan adanya Divide et Impera itu sangat terasa sampai sekarang, sampai partainya juga banyak. Itu kan produknya gitu, sampai aturan pertanahannya aja berbonding dengan Belanda. Bangunan Sunda ada di Belanda, bangunan Jawa ada di Belanda, mau gimana? Lengit jati diri urang. Eta lebih luas lagi tuh Gus. Iya, kita ini dipaksa untuk ngikutin apa maunya orang-orang modern. Padahal penjelasan apa tadi modern banget loh itu. Semuanya sangat detail loh, sangat cermat. Itu kan modern, sebagai peradaban tinggi itu, P. Ya betul. Tinggal pengakuan aja sebetulnya kan. Bagi orang-orang yang seperti kita inilah, tentunya kita masih menghargai, masih meyakini gitu. Tapi kan ada beberapa orang yang notabene disebut ahli dengan gelar tetek bengek, tapi kegelarannya mereka ini kan juga dari pola pikirnya Barat gitu. Pada saat kembali ke sini ya tabrakan. Daten napak, cenah teu nincak. Iya. Pintar mah pintar gitu.
Tadi tadi Babe menyebutkan soal mitigasi kebencanaan. Kalau teknologi masyarakat adat, saya menyebutnya teknologi karena sudah peradabannya setinggi itu. Teknologi dari masyarakat adat Sinar Resmi dalam membaca tanda-tanda alam bahwa ini akan ada bencana itu bagaimana, Pak? Di sini dibilangnya kila-kila. Tanda-tanda. Tanda-tanda. Nah, udah disebut lah. Tetenger kalau Jawa. Sama. Tetenger. Betul, tetenger. Tetenger. Ya. Tumben saya cerdas ya. Emang dari dulu cerdasnya. Sebetulnya. Nah, kita harus meditasi kepada siapa? Kepada Karuhun, kepada leluhur, kepada nenek moyang kita. Nah, ini yang sudah sedikit terabaikan. Yang sudah mungkin tadi berbicara tata krama, tata titi, duduga, prayoga, sudah kan tidak pakai. Nah, kita contoh balik lagi nanti sedikit ke padi. Nah, kalau mau nanam padi sudah tidak ngukus apa bahasa itunya Kang Budi? Ngukus. Udah nggak usah di bahasa Indonesia kan. Dupa. Iya. Sesengitan Kemenyan lah ya. Sesengitan kemenyan. Nyumet dupo ya. Iya. Ya, dupa. Kalau istilah di sini kan gini kata leluhur tuh. Kalau mau nanam padi sudah tidak pakai ngukus, pakai dupa tadi, sudah dihilangkan ngukus, bakal timbul tikus. Kalau sudah tidak ada aleit, bakal datang berit tikus-tikus juga. Nah, tinggal mengartikannya tikus yang mana? Tikus yang rakus, yang pelente, yang ganteng, Ya, koruptor tuh loh, Be. anu gulis. Iya. Ya, tikus sebagai perumpamaan, Gus, simbolisasi. Iya, yang kita sudah meninggalkan. Kalau di Jawa insya Allah masih banyak ya, beberapa ya. Tapi kalau secara umum mungkin sudah dianggap syirik lah ya, tahayul. Itu penyakit apa sih, Bah, terus sebenarnya, Bah? Kok mudah sekali menstigma negatif adat kita sendiri ya? Kan gini, orang yang paling gampang itu membenarkan dirinya sendiri. Benar kata diri sendiri itu belum betul benar kata orang lain. Nah, kita balik lagi kalau tadi disebut opat kalima pancer. Semua makhluk tercipta dari yang zat 4 tadi. Pancernya yang punya Gusti Allah, Tuhan Sang Hyang Widi. Apapun sebutannya, jangan pernah ribut lah. Jangan pernah mengaku kita agama ini bla bla. Semua agama mengajarkan umat kebaikan. Semua ya menuntun. Tinggal baliknya manusianya, umatnya itu sendiri. Bisa nggak? Gitu. Tinggal gitu aja. Tuhan Sang Hyang Widi, Gusti Allah tidak akan bikin dosa. Yang bikin dosanya yang manusianya. Umat Ya umat itu nama arek hafia arek mahage pada teuing lah. Bah, dalam hal pembinaan manusia adat di Sinar Resmi, dari mulai sebelum lahir bahkan sampai perlakuannya nanti ketika meninggal, itu bagaimana? Menikah, kemudian dalam tujuan ini juga selain membangun rumah tangga juga membangun keluarga, berharap punya anak, itu ritual-ritualnya seperti apa, Pak? Warga Abah mau nikah itu bukan ke pemerintahan dulu, ke Abah dulu. Badan nikahkan. Bahasa mengawinkan itu nincakeun kamaraga bener, istilahnya gitu. Berarti kalau orang mau nikah udah mau bener. Kan gitu. Nah, kita lebih mudah membenarkan yang ngaku salah daripada membenarkan yang ngaku benar. Ya kan? Balik kita dari awal ada sir dulu mungkin ya di situ. Terciptanya ada sir ada hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Karena tadi yang diciptakan dari 4 tadi itu ada yang di manusia, amarah, loama, sawiyah, mutmainah seperti itu. Nah, begitu datang amarah itu yang kita yang lagi maaf ya, kalau nikah itu kan di situ ada nafsu. Dari perut, dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah, disebut ngaherang, gumulung, gumambang, ngarupa terus. Ya kan? Selalu ajak komunikasi. Harus selalu diajak komunikasi. Dari dalam perut. Betul udah lahir. Ya, kita mengharapkan, maaf ya, secara manusiawi kita mengharapkan pengen benar. Tapi kita tidak bisa melebihi takdir yang Sang Maha Penciptanya. Tinggal balik ya. Mudah-mudahan bisa kita ini ngejaga yang ada di dalam hatinya, kalabuknya. Itu yang tidak mudah itu untuk menjaga itunya, walaupun contoh anak bisa sampai 5, 1 perut, 1 bapak, kan beda-beda. Kok bisa tahu apa ya kalau anak saya 5 ya? Nggak tahu juga, tebakan Gus. Itu dari 1 perut, Pak. Dari perut yang lain jangan diobrolkan, jangan
Aduh. Ketika lahiran, apa upacaranya, Pak? Ketika lahiran ada maberang di sini. Maberang. Tapi kan dikolaborasi sekarang sama bidan. Tapi Abah mah nggak bidan dulu, maberang dulu. Maberang itu ngapain? Untuk ngurusin bayi, mau keluar itu sampai besok nih Abah mau nurun ke 3 hari, ngincakin ke bumi. Oh, ya. Nah, kalau perempuan 2 tahun nanti disunat. Di sini perempuan disunat juga, laki ya apalagi. Itu makanya ngincakin bumi itu ke bumi itu harus pakai ayam lagi. Tedak Siti kalau di Jawa. Ya, ayam itu pakai ayam lagi, terus diperkenalkan ini bla 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 gitu aja sama mungkin Iya, ya. ayam ya ternyata ya, Be, ya. Ayam betul. Iya. Di Jawa juga anak bayi itu dikurung pakai kurungan ayam dulu itu. Ya. Tuh. Ayam ya ternyata ya. Soalnya ayam sekarang itu di kampung-kampung suka bikin masalah ya, nelek sanggon-gon. Mungkin beda sama ayam di Sinar Resmi ya, manut-manut ayam di Sinar Resmi ya. Ayamnya udah ayam negeri mungkin kita mah. Ya, ayam potong, ayam negeri itu mah ini mah ayam kampung. Iya. Ketika tumbuh itu ditentukan oleh peradaban setempat Sinar Resmi. Si anak ini bisa dianggap sudah masa akil balik. Tandanya ada nggak? Kalau itu mah umur ya, tapi kalau di sini umur tidak terlalu ini. Kadang-kadang, maaf ya, kalau yang perempuan itu keluar SD nggak ke sekolah ke SMP kelas 3 udah repot orang tuanya. Waduh, udah pengen dinikahin aja itu gitu. Oh, ya. Oke, ya. Jadi istilahnya jangan sampai jomblo ya, jomblo. Jangan sampai jomblo ya. Iya. Itu udah pusing aja orang tuanya di sini. Nah, sama apa Dinin? Balik, memang itu adat begitu. Jadi menghindarlah, jangan sampai ada hal-hal yang nggak inilah ya. Ketimbang jadi berbuat yang di luar hukum adat juga. Nah, si anak mendingan masih muda juga nikah. Di sini mah gitu. Jadi menghindari untuk itu. Punten, Pak, sekarang tentang ini, Pak, tentang yang mohon maaf yang sudah meninggal dunia, Pak. Perlakuannya terhadap jenazah masyarakat adat bagaimana, Pak? Kalau di Abah itu dari awal namanya nyusur tanah. Terus 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100. Hanya di 40 hari ini lagi sama ayam lagi. Ayam lagi, iya. Ayam lagi aja. Dipotong sama satunya lagi yang hidup. Untuk apa? Untuk tadi. Karena si ayam ini makhluk dari kahyangan yang mengingatkan kita tentang waktu, yaitu. Babe ini juga bisa cerita soal ayam, Be. Dulu pernah cerita ke aku itu. Ada lambang-lambang ayam di bangunan-bangunan tertentu itu, Be. Itu gimana, Be? Sama, maknanya sama tadi dengan Abah, yang kaitannya dengan mengingatkan kita terhadap waktu, yang akhirnya ayam ini menjadi simbol. Tapi bukan hanya di kebudayaan kita rupanya. Pada saat kita perluas, memang ayam ini menjadi simbol-simbol walaupun kadang-kadang tidak disebutkan ayam gitu ya oleh kebudayaan lain. Misalnya disebut aja unggas atau burung puniks, burung yang mengeluarkan api. Sebetulnya tidak ada burung yang mengeluarkan api, tapi burung yang memberikan tanda bahwa api itu akan hadir, atau matahari gitu. Burung yang menerbitkan matahari ya. Ya, sumbernya yang memberitahu, api. Betul. Ya. Burung puniks ya kalau kata Eropa. Kalau kata Cina burung hong, sama juga. Tapi kalau kata kita ya hayam. Bahkan kalau Gus Chandra Malik jeli ya, burung Garuda Pancasila itu kan Sultan Hamid tuh 5 kali ya berubah gambar. Logo negara kita tuh yang terakhir tuh Garuda Pancasila yang kita kenal. Tapi pertama kali itu dilukis, kalau masih punya gambarnya di internet atau di Google, gambar pertamanya tuh di kakinya tuh ayah siihna, cek orang Sunda mah. Oke. Siih itu apa? Taji. Taji jalu. Jadi saya curiga itu sebetulnya ayam. Tapi dia berubah ya, bertransformasi, yang gambar kelima jadi burung. Entah sekarang masih ada tajinya atau enggak. Tapi kalau gambar yang pertama sih ada jelas. Gitu. Simbolisasi itu kan. Nah, tapi Gus Chandra ini nggak kerasa sejam lebih udah ngobrol. Aduh. Tapi saya punya pertanyaan terakhir Kang Gosi Abah. Ya. Berkaitan kembali Nupare tadi Gus. Kan tadi prosesnya udah. Sekarang justru panena, Bah. Nah, menuju masa panena, cirina naon tah, Bah? Ya, kalau misalkan cirinya panen ya berarti kalau udah kuning keemasan. Si wujud padinya. Si wujud padinya. Makanya sebelum misalkan udah ditentukan di hari lahirnya tadi ya. Oh. Nanam kan hari lahir.
dipanennya pun harus hari lahir lagi. Ya Gus. Ya. Aduh. Ya, Memperlakukannya sama dengan kelahiran kita sendiri ya. Harus itu. Karena Sri. Sri Lungu dunia larapati eta gitu nya. Sri teh sarua. Iya ya. Sri teh sami. Sami. Hiji Sri. Itu Gus. Nah terus apa ada upacara lagi, Bah? Ada, kita harus cerita syariat hakikat. Syariatnya ke ibu, ke bapak. Makanya ke ibu yang ngandung, ke bapak yang ngayuga. Ayah indung nu teu ngandung, ayah bapak nu teu ngayuganya itu bumi dan langit. Dan langit. Oke. Nah, harus cerita bapak besok mau panen. Nah, hari ini besok mau panen harus dilamar. Begitu datang ke pempohonan, kita ngedupa lagi, bakar menyan lagi, berdoa lagi, tuh minta besok ini mau diambil, mau dilamar, mau dipanen, harus suka, ridho, semua harus disebut. Nah, kita begitu laki-laki harus seperti ngelihat perempuan, ayah rasa sir, bogoh. Gitu. Wih, melibatkan perasaan, Be. Eta tanda-tandana etanya, Bah. Iya, iya. Mohon. Ya. Nah, pamit acan ayah kena sir, kena tek, ulah dilamar, ulah dipanen. Oh, iya. Itu kelembutan hati itu sangat diandalkan dalam peristiwa panen ini ya. Betul. Dan jenis padinya itu dua, harus sama percis, tinggi, ya, kecuali bulirnya enggak. Tinggi dan daunnya harus sama. Yang tidak mudah itu cari itu. Dan pas mau kayak kita lahir, dawuh waktu, nggak bisa dipaksa. Gus itu mah susah melajarinya juga. Jadi harus diagendakan kita ke sini resmi, Gus. Iya. Saya tadi terjebak pada obrolan soal ayam loh, sampai khawatirnya nanti menjurus ke ayam kampus. Iya. Satu pertanyaan terakhir apa? Konsumsinya terhadap padi apa? Tadi belum dijawab sama apa? Atau mungkin saya yang belum jelas. Yang diambil timbunan yang sebelah mana apa? Ini Abah juga nggak sebut. Alhamdulillah, gue sampai saat ini yang ditanam di Abah itu padi lokal, padi leluhur, padi asal. Itu ada 68 varietas. Oh, 68 varietas. Ya. Itu susunan yang tadi diambil itu selalu dari atas. Yang jadi benih itu harus yang baru, tidak boleh yang udah tua, yang udah tertindih. Udah ada adek, gitu. Nggak boleh ada adek, harus yang baru. Nah, kekhawatiran Abah di sini, maaf ya, dan sekarang digoda nih warga masyarakat adat itu Incuput itu digoda dengan kemajuan zaman. Kan adat mah tidak statis, Dinamis. Dinamis. Ya. Itu. J apa? Ah, mudah-mudahan nih ada. Ya, saya berharapnya nanti ada Kementerian Adat ini, P. Ya, dan apa ini kandidat utama yang perlu kita ajukan ke pemerintah ini. Hatur nuhun Abah atas waktunya, semoga sehat walafiat, panjang umur dan kita berkesempatan untuk bertemu. Perlu belajar banyak kepada Abah nih. Amin, sama Gus juga Kang Putih sehat. Oke, nanti kita nih belum dibuka ngaji huruf, ngaji hirup itu nanti. Nah ini dia ini. Itu mah harus ke sana, Gus. Udah kita agendakan we. Hatur nuhun Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.